Oke, baik, akan saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan mengenai unit 5, yaitu mengenai akuntansi aset. Anggota kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri Rati Pratitis, kemudian ada anggota lainnya, yaitu yang pertama Dinda Yuliana Nurmala, kemudian ada Junior Akbar Santana, dan yang terakhir ada Yosinda Anggi Hutagaluh. Baik, next slide. Baik, materi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah catatan master dalam akuntansi aset. Nah, di sini contoh bisnisnya adalah IDES mengelompokkan catatan master aset mereka menggunakan kelas aset. IDES mengakuisisi gedung baru di dekat Waldorf. Catatan master asetnya perlu dibuat. Kemudian bangunan tersebut memiliki masa manfaatnya sebesar 50 tahun. Aset perlu dinilai secara berbeda tergantung pada tujuan penilaian, misalnya penilaian komersial atau pajak. IDES menggunakan solusi standar SAP untuk menghitung penilaian ini. Yang terakhir tercantum dalam laporan keuangan. Meskipun IDES menggunakan beberapa area penyusutan, hanya satu area penyusutan yang diposting ke dalam buku besar melalui akun rekonsiliasi saat program depresiasi dijalankan. Peran area depresiasi lainnya bergantung pada negara. Beberapa area depresiasi lainnya mungkin diposting secara berkala ke akun GL. Misalnya mereka memposting ke akun GL yang digunakan dalam neraca pajak. Area penyusutan tambahan mungkin tidak diposting ke GL sama sekali dan hanya digunakan untuk pelaporan aset tambahan. Nah, kita awali dulu dengan definisi aktiva, yaitu setiap aset memiliki kode perusahaan dan area bisnis, semua diposting yang dibuat untuk aset. Akuisisi, pensiun, depresiasi, dan sebagainya diposting dalam kode perusahaan dan area bisnis yang ditetapkan. Selain itu, Anda dapat menetapkan aset ke berbagai objek akuntansi, manajemen, seperti pusat biaya, pesanan internal, jenis aktivitas, dan sebagainya, dan unit organisasi logistik, yaitu hanya untuk tujuan pelaporan dan pemilihan. Nah, dalam unit 5 ini ada beberapa exercise, ada 3. Nah, yang pertama ini adalah mengenai data master aset. Tugas yang pertama itu membuat daftar saldo aset. Yang pertama kali kita perlu lakukan adalah klik akuntansi, kemudian akuntansi keuangan, kemudian aset tetap, sistem informasi, laporan akuntansi aset, saldo aset, daftar saldo, saldo aset, kemudian berdasarkan kelas asetnya. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus memasukkan data yang ada pada layar, yaitu kode perusahaannya 1000, kelas asetnya 3.200, untuk tanggalnya yaitu 31/12, kemudian daerah depresiasinya itu 01, dan daftar asetnya dipilih menggunakan kisi ALV juga dipilih. Maka jika sudah memasukkan data-data seperti pada layar tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan next. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data berikut seperti tadi langkah-langkahnya menggunakan data yang ada pada layar, persis seperti itu. Next. Maka selanjutnya juga akan muncul tampilan yang sama seperti tadi, tampilannya seperti pada layar. Masih dengan langkah yang sama, memasukkan beberapa data yang ada pada layar dengan kelas aset yang berbeda, yaitu 5.000. Kemudian tampilannya akan seperti next slide. Seperti ini. Next. Nah, mengapa nilai di kedua area depresiasi ini bervariasi? Yang pertama, nilai buku untuk area 01, yaitu penyusutan buku, semuanya 0. Hal ini disebabkan oleh sifat aset bernilai rendah, yang sepenuhnya disusutkan pada periode akuisisi. Di area depresiasi 20, untuk depresiasi akuntansi biaya, nilai bukunya itu negatif, karena semua biaya termasuk dalam akuntansi biaya, bahkan jumlah yang lebih tinggi. Nah, kemudian tampilannya seperti ini.
setelah memasukkan data yang seperti di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya kita juga harus memasukkan data-data seperti langkah sebelumnya, menggunakan data yang ada pada layar dengan kelas asetnya itu 4.000. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Next slide. Nah, selanjutnya, yaitu tugas yang kedua, yaitu membuat data master asset. Di sini IDES akan membeli gedung perkantoran untuk pabrik di Hamburg, itu 1.000, sebelum dapat diaktifkan, catatan master asset harus dibuat di kelas aset 1.100, yaitu bangunan, dengan nama gedung perkantoran Hamburg, hashtag 2 kali, di Jerman. Bangunan memiliki umur manfaat, yaitu sebesar 50 tahun. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah memilih akuntansi, kemudian akuntansi keuangan, aset tetap, aset, membuat, dan yang terakhir itu klik aset. Selanjutnya, sama seperti langkah sebelum-sebelumnya, kita harus memasukkan data-data pada layar, yaitu dengan nama bidangnya ya. Itu yang pertama kelas asetnya 1.100 untuk bangunan, kemudian kode perusahaannya 1.000, dan jumlah aset serupanya yaitu 1. Nah, selanjutnya kita pilih data master, lalu memasukkan data yang seperti ada di layar, yaitu untuk nilainya adalah kantor, bangunan, haba. Itu sebagai keterangan. Nah, selanjutnya pilih tergantung waktu tab atau di sini adanya seperti di layar, kemudian memasukkan kode-kode seperti pada tabel di layar. Nah, selanjutnya tuliskan nomor aset, jangan sertakan angka 0 di akhirnya, seperti pada gambar. Selanjutnya, di beberapa banyak area penyusutan, nilai aset akan diposting. Yang pertama itu kita harus memilih area depresiasi seperti pada layar. Kemudian, 8 area penyusutan dapat digunakan. Karena kunci depresiasi untuk berbagai area depresiasi berbeda, perhitungan yang berbeda pun akan dilakukan. Selanjutnya yaitu transaksi akuntansi standar dalam aset akuntansi. Contoh bisnisnya yaitu transaksi aset diposting menggunakan kunci transaksi bersama dengan salah satu dari dua kunci posting yaitu 70 dan 75. IDS mengakuisisi gedung kantor di Hamburg. Selanjutnya akan dilakukan penambahan bangunan sebagai aset dalam pembangunan atau AUC dan diselesaikan pada bangunan tersebut. Akhirnya, IDS menyadari bahwa robot yang dibelinya beberapa waktu lalu sudah usang dan harus dibuang. IDS akan membeli gedung dari agen real estate dan vendor agen. Agen real estate ini telah melakukan bisnis dengan IDS sebelumnya. Oleh karena itu, catatan master vendor sudah ada. Nilai bangunan tersebut adalah 1 juta euro, pajak 10% tidak termasuk dalam harga. Selanjutnya kita masuk ke exercise 18, yaitu transaksi akuntansi dalam suatu periode dalam akuntansi aset. Yang pertama yaitu tugas 1, akuisisi aset. Pertama, posting perolehan aset secara lengkap, yaitu memposting akuisisi aset dan jumlah yang harus dibayarkan kepada vendor dalam satu dokumen. Tanggal faktur dan posting adalah hari ini. Pajak masukan sebesar 10% merupakan tambahan dari jumlah bersih. Syarat pembayaran berasal dari 3 pembayaran angsuran. Pastikan Anda menggunakan syarat pembayaran yang benar, yaitu R001. Gunakan jenis transaksi 100, yaitu akuisisi aset eksternal. Langkah pertama yaitu pilih accounting, kemudian klik financial accounting, kemudian klik pick asset, kemudian pilih posting, kemudian klik acquisition, kemudian klik external acquisition, dan yang terakhir klik with vendor.
Kemudian akan muncul tampilan seperti dalam gambar, dan setelah itu masukkan data tabel berikut ini, di mana untuk dokumen date atau posting date kita memposting yaitu pada tanggal hari ini. Kemudian untuk posting key kita isikan dengan 31, sementara untuk akun kita isikan dengan agensi K48. Selanjutnya pilih enter, kemudian isi data tabel di bawah ini, yaitu amount sebesar 1.100.000, kemudian tag 100, dan tag code yaitu isikan dengan 11. Kemudian untuk payment term kita isi dengan R001. Selanjutnya untuk posting key kita isi dengan 70. Kemudian untuk akun kita isikan angka 1153, dan untuk transaction type kita isikan 100. Selanjutnya klik continue, kemudian untuk mengkonfirmasikan perubahan pada payment term, kita isikan amount yaitu isikan dengan bintang, kemudian untuk text code kita isikan dengan 1i. Selanjutnya pilih more di item baris untuk melihat semua penetapan akun. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini. Lalu yang kedua, catat nomor dokumen. Langkah pertama, tuliskan nomor dokumen Anda. Catatan, jangan keluar dari layar ini sampai Anda melanjutkan ke latihan berikutnya. Langkah ketiga yaitu tampilkan dokumen, di mana dari menu kita pilih dokumen, kemudian klik display. Untuk langkah keempat yaitu, dari 3 akun yang diposting dalam dokumen ini dan buku besar mana yang mereka miliki. Dokumen ini diposting ke akun buku besar berikut, di mana aset Anda yaitu aset subsidiary ledger, kemudian aset agen yaitu akun payable subsidiary ledger, kemudian untuk jurnal umum yaitu isikan 15.400. Yang kelima, bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa jumlah tersebut akan jatuh tempo dalam 3 kali pembayaran? Anda dapat melihat bahwa jumlah tersebut jatuh tempo dalam 3 pembayaran karena totalnya dibagi menjadi 3 item dalam hutang usaha. Langkah selanjutnya itu kembali ke SAP isi akses menu dengan mengetik garis miring N di kolom perintah. Next, langkah ke-6 yaitu gunakan Asset Explorer untuk memeriksa nilai aset baru di area depresiasi 01 atau book depreciation. Dari menu isi akses, kemudian pilih accounting, kemudian klik financial accounting, kemudian klik big asset, kemudian pilih aset, dan yang terakhir pilih Asset Explorer. Selanjutnya, masukkan data yang ada pada tabel berikut pada tampilan, di mana company code isikan dengan angka 1000, kemudian untuk aset, isikan dengan angka 1153. Setelah itu, pilih depreciation area 01 atau book depreciation dari struktur folder kiri atas. Setelah itu, berapa nilai penyusutan yang direncanakan dan diposting untuk tahun berjalan? Penyusutan yang direncanakan adalah 50.000 euro. Pilih nilai yang diposting tab depresiasi yang dibukukan masih 0, karena depresiasi dibukukan oleh proses depresiasi yang belum terjadi. Selanjutnya kembali ke SAP isi akses menu dengan mengetik garis miring N di kolom perintah. Baik, selanjutnya, pada awal tahun fiskal saat ini, IDAS membeli robot bekas seharga 500.000 euro dan diperkirakan dapat digunakan selama 3 tahun lagi. Sayangnya, perusahaan memutuskan pada akhir September tahun fiskal saat ini bahwa teknologi robot sudah ketinggalan zaman. IDAS memutuskan untuk membuang robot tersebut. Meskipun nilai bukunya masih positif, robot tersebut dibuang dikarenakan penjualannya tidak akan menghasilkan keuntungan. Pasang scraping robot dengan nomor aset robot K48 pada September 30 dari tahun anggaran berjalan dengan cara yang pertama yaitu bill accounting, financial accounting, fixed asset, posting, kemudian retirement, asset retirement by scraping. Selanjutnya, jika diminta masukkan company code 1000, masukkan data-data seperti yang ada pada tabel di layar, kemudian pilih save.
Selanjutnya, kembali ke SAP isi access menu dengan mengetik garing N di kolom perintah. Tampilannya akan seperti berikut ini. Yang kedua yaitu cetak laporan riwayat aset untuk robot. Untuk memiliki data untuk aset yang dihapus dalam bentuk cetak, akuntansi IDAS ingin membuat catatan aset untuk aset ini. Untuk melakukannya, jalankan laporan riwayat aset untuk kode perusahaan 1000 dan aset robot K48. Pilih accounting, kemudian financial accounting, fixed asset, information system, report on assets accounting, kemudian history, lalu ke asset history. Nah, masukkan data pada tabel berikut. Setelah itu, hapus data default lainnya, kemudian pilih execute. Nah, kapasitas yang dibeli tidak cukup untuk kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, bangunan harus memiliki ekstensi yang ditambahkan. Selama konstruksi, biaya diposting ke catatan induk untuk aset dalam konstruksi. Ketika AUC selesai, biaya bangunan diselesaikan karena bangunan untuk diselesaikan ke bangunan untuk disusutkan. Yang pertama yaitu buat data master untuk aset dalam bangunan. Buat catatan data master untuk aset yang sedang dibangun, office building addition. Tetapkan gedung ini ke pusat biaya Anda, area bisnis Anda, dan pabrik di Hamburg, yaitu 1000. Tuliskan nomor asetnya dengan cara pilih accounting, financial accounting, kemudian fixed asset, lalu ke aset, kemudian create, kemudian ke aset. Nah, isi data yang sesuai dengan tabel di bawah pada layar. Kemudian pilih master data, yaitu dengan description office building extension. Selanjutnya pilih time dependent tab. Isi sesuai dengan tabel yang ada di layar. Selanjutnya pilih save. Kemudian tuliskan nomor aset, jangan sertakan angka 0 di akhir. Kembali ke SAP isi access menu dengan mengetik garing N di kolom perintah. Nah, untuk pembangunan perpanjangan, setiap faktur yang diterima harus dipostkan ke aset yang sedang dibangun. Posting faktur ke Anda aset dalam pembangunan untuk 100.000 euro ditambahkan pajak masukan sebesar 10% menggunakan tanggal hari ini. Faktur dari vendor agensi K48 gunakan jenis transaksi 100. Dengan cara pilih accounting, kemudian ke financial accounting, fixed asset, posting, kemudian acquisition, external acquisition, dan kemudian ke with vendor. Kemudian masukkan data sesuai dengan file di layar. Lalu pilih enter. Dan juga masukkan amount-nya 110.000, tax-nya 10.000, tax code-nya yaitu 1i atau input tax training 10%. Lanjut posting key-nya 70. Terus transaction type-nya itu 100. Selanjutnya itu pilih enter. Kemudian pilih post, catat nomor dokumen, kemudian kembali ke SAP Easy Access menu dengan mengetik garing N di kolom perintah. Kemudian tampilan yang akan ditampilkan adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya itu setelah aset selesai, aset tersebut harus dikonversi dari aset dalam penyelesaian atau AUC menjadi aset. Sebelum Anda dapat mengonversi AUC, Anda harus menentukan aturan distribusi untuk menentukan bagian mana dari AUC yang akan diselesaikan ke aset mana. Tentukan bahwa seluruh jumlah yang akan dibebankan ke gedung mulai hari ini. Dengan cara pilih accounting, financial accounting, fixed assets, kemudian posting, kemudian capitalized asset, U codes, kemudian ke AIAB, lalu distribute. Masukkan data-data seperti pada layar. Kemudian pilih execute, pilih dokumen untuk euro 100.000, item baris disorot dengan warna kuning. Lalu dari menu pilih klik edit, kemudian enter distribution rules. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya itu masukkan data-data berikut.
Lalu pilih kembali, perhatikan lampu hijau sekarang di bawah status. Pilih menyimpan. Anda akan menerima pesan di bagian bawah layar yang menyatakan bahwa aturan distribusi telah disimpan. Kembali ke SAP Easy Asset dengan mengetik garing N di kolom perintah. Selanjutnya, selesaikan penyelesaian untuk aset Anda yang sedang dibangun dengan cara pilih accounting, financial accounting, fixed asset, posting, capitalized asset, Ucrons ke settle. Selanjutnya, isikan tabel-tabelnya sesuai dengan tabel yang ada di layar. Kemudian pilih execute, daftar penerima ditampilkan, sebuah pesan muncul di bawah status yang menyatakan bahwa transaksi Anda telah diposting. Kemudian kembali ke SAP Easy Access menu dengan mengetik garing N di kolom perintah. Lalu menggunakan Asset Explorer, periksa apakah penyelesaian telah diselesaikan dengan benar dengan cara pilih accounting, financial accounting, fixed asset, kemudian ke Asset Explorer. Pilih enter, lalu pilih depreciation area 01 di bawah depreciation area folder di sebelah kiri. Kemudian akuisisi dengan jenis transaksi 346 harus dalam nilai yang direncanakan di bawah transaksi di bagian bawah layar. Kemudian kembali ke SAP Easy Access menu dengan mengetik garing N di kolom perintah. Selanjutnya ada prosedur penutupan dalam akuntansi aset. Contoh bisnis, bergantung pada persyaratan hukum, berbagai prosedur harus diselesaikan dalam buku besar pembantu sebelum laporan keuangan dapat dibuat dalam buku besar umum. Tugas 1, daftar inventaris untuk melakukan perhitungan inventaris. Daftar inventaris yang perlu dibuat di sistem SAP. Di sini perbedaan antara persediaan aktual dan persediaan yang terdaftar dapat dicatat. Variansi ditentukan kemudian perlu diposting di sistem. 1. Buat daftar inventaris untuk pabrik 1000 dalam kode perusahaan 1000 dengan entry di layar pemilihan. Varian laporan AC10 telah dibuat, lalu ubah tanggal laporan menjadi 31 Desember tahun berjalan. Dan kemudian tugas 2-nya, lembar riwayat aset. Lembar riwayat aset adalah bagian wajib dari laporan keuangan eksternal di Jerman. Namun ini adalah laporan yang berguna untuk penting semua negara. Lalu buat lembar aset untuk bisnis area dalam kode perusahaan 1000 untuk 31 Desember tahun ini. Lanjut, ya. Kemudian ada latihan 19, prosedur penutupan dalam akuntansi aset. Yang pertama, daftar inventaris. Untuk melakukan perhitungan inventaris, daftar inventaris perlu dibuat di sistem SAP. Di sini perbedaan antara persediaan aktual dan persediaan yang terdaftar dapat dicatat. Variansi yang ditentukan kemudian perlu diposting di sistem. Yang pertama, buat daftar inventaris untuk pabrik 1000 dalam kode perusahaan 1000, lalu entry di layar pemilihan. Varian laporan AC010 telah dibuat. Ubah tanggal laporan menjadi 31 Desember tahun berjalan. Lalu yang pertama ada pilih akuntansi keuangan, aset tetap, sistem informasi, laporan akuntansi aset, saldo aset, daftar inventaris fisik, dan lanjut, ya. Lalu kemudian pilih ke varian dan pilih varian AC0110. Kemudian ubah tanggal laporan menjadi 31 Desember tahun berjalan. Lalu pilih menjalankan. Yang kedua itu ada tugas 2 lembar riwayat aset. Lembar riwayat aset adalah bagian wajib dari laporan keuangan eksternal di Jerman. Namun ini adalah laporan yang berguna dan penting untuk semua negara. Yang pertama, buat lembar riwayat aset untuk area bisnis dalam kode perusahaan 1000 untuk 31 Desember tahun ini. Kemudian ada pilih akuntansi keuangan, aset tetap, sistem informasi, laporan akuntansi aset, catatan atas laporan keuangan, internasional, kemudian ke lembar riwayat aset. Nah, di sini ada tabel mengenai bidang dan nilai. Nanti kita akan memasukkan beberapa bidang dan nilai ke dalam sistem. Kemudian ada catatan untuk hapus kelas aset jika ada yang default. Kemudian petunjuknya untuk menemukan aset versi lembar sejarah bidang. Lanjut, ya. Nanti di sini ada beberapa penjelasan mengenai halaman berikutnya untuk dijalankan. Lanjut, ya. Di sini ada versi lembar riwayat aset dalam
KMPL.WEC Direktif 4, lalu pilih menjalankan untuk menjalankan laporan tersebut. Di sini kita akan menentukan mengenai nilai bangunan, terus mengenai sistem, dan mengenai jumlah buku bangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.